Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Muatan pelajarannya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar untuk muatan pelajaran IPA yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. 1. Ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Kedua, vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga, ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur yaitu contohnya ular kobra, penyu, kupu-kupu, merpati, angsa, ayam, dan komodo. Dan di sekitar kita itu kita lihat masih banyak lagi ya, seperti ada angsa, kemudian bebek, itu juga berkembang biak dengan cara ovipar. Ciri-ciri hewan bertelur atau hewan ovipar yaitu yang pertama, tidak memiliki daun telinga. 2. Mengerami telurnya. Dan yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan yaitu kelelawar, ikan paus, lumba-lumba, kambing, terenggiling, singa, tikus, kucing, dan gajah. Dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita, contohnya ada kuda, sapi, kemudian ada anjing, itu juga merupakan contoh kelompok hewan vivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar yaitu 1. Memiliki daun telinga, 2. Tubuh ditutupi rambut, dan 3. Induk betina menyusui anaknya. Ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan di mana telur menetas di dalam tubuh induknya sehingga ketika dikeluarkan akan tampak seperti melahirkan. Contoh hewannya yaitu hiu, platypus, anaconda, dan salamander. Dan masih ada lagi yaitu ikan pari dan jenis ular seperti ular boa, ular sanca, dan ular piton. Untuk hewan ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti pada hewan ovipar dan vivipar. Bacalah paragraf berikut. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Telur tersebut kemudian akan menetas di luar tubuh induknya. Ide pokok paragraf di atas adalah, untuk menentukan ide pokok, maka sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari ide pokok tersebut. Kita akan mempelajarinya. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks bacaan. Yang kedua, menemukan kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, dan campuran awal dan akhir. Kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Sekarang kita pada latihan soalnya. Bacalah paragraf berikut. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini akan mengeluarkan telur dari tubuhnya.
telur tersebut kemudian akan menetas di luar tubuh induknya. Nah, ini untuk kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, yaitu ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Setelah kalimat utama ditentukan, maka dari kalimat utama tersebut disimpulkan menjadi ide pokok paragraf. Jadi, ide pokok paragraf di atas adalah pengertian dari ovipar. Karena tadi kalimat utamanya adalah ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Itu merupakan pengertian dari ovipar. Demikian penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.